Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita meminta pertolongan Tuhan sebelum kita merenungkan firman-Nya. Tuhan, berkatilah kami hari ini ketika kami merenungkan firman-Mu, buatlah kami mengerti dan biarlah firman-Mu menjadi pedoman di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Gema kita pada hari ini di dalam Ratapan pasal 1. Saya hanya akan membacakan ayat yang ke-18 dan 19. Tuhanlah yang benar, karena aku telah memberontak terhadap firman-Nya. Dengarlah hai segala bangsa, dan lihatlah kesedihanku. Darah-darahku dan teruna-terunaku pergi sebagai tawanan. Aku memanggil kekasih-kekasihku, tetapi mereka memperdayakan aku. Imam-imamku dan para tua-tuaku telah mati semuanya di kota, tak kalah mencari makan bagi dirinya untuk menyambung hidupnya. Tema kita hari ini, kehancuran akibat dosa. Bacaan Alkitab hari ini mengutarakan kepedihan hati sang nabi atas kehancuran Yerusalem. Lebih-lebih saat dia membandingkan kondisi kota sebelum dihancurkan oleh Babel dengan kondisi saat itu. Penderitaan Yerusalem dan kerajaan Yehuda berlapis. Semua sendi kehidupan, sosial, politik, ekonomi, rohani telah hancur. Secara sosial, kota yang sebelumnya ramai telah menjadi kota mati. Tidak ada lagi semarak dan kegembiraan di sana. Secara politis, kerajaan Yehuda praktis sudah tidak ada karena raja, para pemimpin, tokoh-tokoh bangsa, dan para taruna sudah dibawa ke pembuangan di Babel. Tidak ada lagi pemimpin yang otonom di Yerusalem. Dalam hal ekonomi, mereka telah terpuruk sampai tingkat paling rendah. Tidak ada perputaran ekonomi. Semua harta habis untuk membeli makanan. Secara rohani mereka merana, bait suci sudah hancur, sehingga tidak ada lagi perayaan ibadah. Yang lebih menyakitkan, bait yang sangat dijaga kekudusannya telah ternoda. Orang fasik dapat seenaknya masuk dan menghancurkannya. Sang nabi mengaku bahwa semua penderitaan itu disebabkan oleh dosa umat Tuhan sendiri. Sungguh, Tuhan membuatnya merana karena banyak pelanggarannya. Tuhan telah meninggalkan umat pilihannya seperti seorang suami menceraikan istrinya. Bangsa ini telah berubah setia, meninggalkan Tuhan dan pergi beribadah, menyembah ilah-ilah buatan manusia. Mereka telah menajiskan diri dan membuat diri mereka sendiri menjadi ejekan dan hinaan bangsa-bangsa lain. Dahulu, kerajaan Yehuda adalah negara besar dan jaya yang disegani oleh bangsa-bangsa lain, baik karena mereka menghargai bangsa Yehuda atau karena takut. Kejayaan kerajaan Yehuda bukan disebabkan karena mereka hebat, melainkan karena Tuhan menyertai mereka. Akan tetapi, karena mereka terus-menerus berbuat dosa dan bersikap tegar tengkuk, Tuhan meninggalkan mereka. Bahkan Ia sendiri menghajar mereka. Dalam hidup ini kita tidak bebas dari masalah. Kita bisa mengalami kehilangan, pekerjaan, usaha, reputasi, anggota keluarga, dan sebagainya yang membuat kita menjadi sedih. Masalah itu mungkin diizinkan Tuhan sebagai bagian dari pemeliharaannya atas hidup kita atau sebagai hukuman atas dosa kita. Walaupun kita tidak menyembah berhala yang berupa patung, bisa saja ada ilah lain yang membuat hati kita berpaling dari Allah. Bila ketertarikan dengan harta, jabatan,
reputasi atau keluarga membuat Allah tersingkir dan tidak menjadi yang terutama dalam hidup kita. Hal-hal itu merupakan ilah yang membawa kita pada dosa. Apakah ada sesuatu yang paling penting dalam hidup Anda yang membuat Allah menjadi nomor 2? Mari kita berdoa. Tuhan, hati kami terbuka kepadamu. Berbicaralah kepada kami, tunjuklah kesalahan kami, dan buatlah kami mengakuinya dan meminta ampun kepadamu, supaya kami boleh diampuni dosanya dan kembali hidup di dalam pertolongan dan kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkatilah kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian.